wabarakatuh. Kenalkan, saya Fayat dari Universitas Syah Kuala. Ingin menjelaskan sedikit materi tentang yaitu termodinamika. Jadi termodinamika ini ialah suatu fisika energi panas, kerja, entropi, dan kespontanean proses pada sistem di mana terjadi proses perubahan wujud atau pertukaran energi. Termodinamika klasik tidak berhubungan dengan kinetika reaksi dengan hubungan ini. Hukum termodinamika kebenarannya sangat umum, dan hukum-hukum ini tidak bergantung kepada rincian dari interaksi atau sistem yang diteliti. Jadi dapat disimpulkan dengan begini, termodinamika itu ialah suatu fisika energi panas, kerja, entropi yang dia ini sangat berhubungan dengan suatu energi atau istilahnya kalor ya. Dan termodinamika ini pun mempunyai sistem yaitu perubahan wujud, bukan pemusnahan, karena energi tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah wujudnya saja. Secara umumnya seperti ini pengertian dari termodinamika. Jadi selanjutnya itu adalah tentang hukum-hukum dasar termodinamika. Hukum dasar termodinamika yaitu hukum dasar termodinamika itu terdapat empat hukum dasar yang berlaku di sistem termodinamika, yaitu dari hukum awal ya. Hukum awal yaitu tentang zeroth law termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Jadi ini anggap saja sebagai pelosotan kan mempunyai dua sistem, yaitu di kanan dan di kiri, dan yaitu ada sistem ketiganya yang yang menyebabkan kedua sistem ini di tengah, yaitu seimbang. Sistem ketiga ini dia biasa berada di tengah. Dan ada pun beberapa contoh lainnya. Itulah hukum awal dari termodinamika, yaitu masuk ke hukum pertama dari termodinamika. Kalau yang tadi itu dasarnya. Ini hukum pertama dari termodinamika, yaitu hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Ini emang kalau kita baca emang agak bingung. Jadi bisa kita simpulkan kalau hukum pertama termodinamika ini kalor itu dapat berupa positif dan dapat berupa negatif, yaitu bergantung dari usaha dan sistem yang terjadi pada kalor tersebut, atau dapat disingkat dengan rumus Q sama dengan delta U ditambah W. W itu adalah usaha ya. Ya, delta U ini adalah selisih energi. Jumlah dari energi kalor. Secara singkatnya seperti itu. Jadi masuk ke yang hukum kedua, yaitu hukum kedua ialah termodinamika terkait dengan entropi. Hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Jadi dengan meningkatnya entropi ini adalah kepadatan atau suatu energi. Biasa dia letaknya tuh memang bentuknya sebuah entropi atau bulat-bulat ya. Jadi seiring dengan meningkatnya waktu, maka entropi ini pun akan semakin meningkat ya. Semakin meningkat seiring dengan perubahan waktu. Itulah hukum dari kedua termodinamika. Adapun hukum yang terakhir dari termodinamika yaitu adalah terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda struktural kristal sempurna pada temperatur nol absolut atau bernilai nol. Ya, jadi ketika suatu sistem
mendekati dengan temperatur 0. Jadi ini anggaplah udah nggak ada panas lagi. Jadi udah memang standar lah, keadaan biasa. Jadi maka suatu entropi itu pun juga dia juga mencapai 0 absolut. Dan semua proses yang terjadi dalam sistem tersebut akan berhenti. Dan kalau entropi yang sempurna, yang berstruktur seperti contohnya seperti kristal, yaitu ini sempurna pada keadaan 0 absolut atau dia bernilai 0. Ya, yaitu yang setelah dari 4 hukum-hukum 4 tuh kita masuk kepada proses-proses yang terjadi pada termodinamika. Yaitu yang pertama itu ada isobarik, yaitu di mana isobarik ini mempunyai tekanan sistem yang nilainya tuh sama atau 0, langsung dianggap isobarik tuh adalah sebuah proses termodinamika yang tekanannya tuh sama. Anggap aja kalau udah isobarik dia tuh P-nya sama dengan 0. Nah, nilai usaha dapat dihitung dengan persamaan berikut. Adapun rumus dari isobarik sendiri adalah P sama dengan W kali delta V. W itu usaha dan dikali dengan V volume ya, selisih volume. Ya, P itu adalah tekanan. So lanjut kepada setelah dari isobarik. Dimana seperti yang saya jelaskan tadi, isobarik ini adalah tekanan yang sama, yaitu pada isokorik. Ya, isokorik ini dia mempunyai volume yang sama. Volumenya ini sama dengan 0, delta V sama dengan 0. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ingat aja isobarik itu adalah tekanannya sama, isokorik itu mempunyai volume yang sama, yaitu volumenya tuh 0. Tapi dia mempunyai tekanan yang berbeda. Nah, jadi tekanannya tuh nggak 0 lagi. Ya. Pada proses ini nilai usaha sama dengan 0 karena tidak terdapat suatu luasan bangun yang terdapat pada gambar P sampai V. Ya. Habis itu setelah dari isokorik itu ada isotermik. Isotermik ini ialah mempunyai suhu sistem yang sama dengan 0. Ya, ini adalah isotermik. Jadi kalau isobarik tadi tekanannya sama, isokorik volumenya sama, dan isotermik ini mempunyai suhu yang sama. Ya, adapun adiabatik, ya. Adiabatik ini adalah proses termodinamika yang kalornya tuh berjumlah nilainya 0, itu tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah nilai kalornya, yaitu Q sama dengan 0. Itu kalau yang adiabatik. Barik tekanan, korik volume, ingat termik, ingat aja biasa TT itu mengarah kepada suhu, itu suhunya. Adiabatik mengarah kepada kalor. Ya. Selanjutnya kita ada mesin pendingin ya. Mesin pendingin ini berbeda dengan berhubungan juga dengan mesin Carnot gitu sedikit. Jadi adapun mesin pendingin kita masuk ke mesin Carnot dulu. Mesin Carnot dan mesin kalor. Adapun mesin Carnot ialah suatu model mesin ideal yang memiliki efisiensi paling tinggi dari semua mesin yang mungkin diciptakan. Mesin Carnot bekerja berdasarkan suatu proses termodinamika yang membentuk siklus, disebut juga siklus Carnot. Jadi anggap aja mesin Carnot ini adalah sebuah mesin yang sangat ideal untuk menentukan efisiensi. Jadi efisiensi ini suatu kepastian yang emang udah mendekati nilai nyatanya gitu. Efisiensi paling tinggi. Jadi isotermal, adiabatik. Jadi mesin Carnot nih dapat menentukannya. Ini dia nih termasuk isotermal, itu termasuk adiabatik, termasuk segala macamnya. Ya. Isotermal. Ya, jadi seperti dalam proses ini kalau dapat kita lihat, ntar ini bisa ya ini kan ini apa namanya, ini pada isotermal, yaitu isotermal di mana isotermal ini dia di sini terdapat T1 karena dia kan
T-nya 0 sama. Jadi Q-nya pun juga ada. Jadi dari nomor 1 dari A ke B ini termasuk isotermal. Dan adiabatik. Adiabatik ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Q-nya tidak ada, berarti ini kan memang nggak ada Q di sini. Jadi langsung aja dari adiabatik sini menurun, dia terjadi pemuaian. Ya, di sini jadi pemuaian karena itu menurun. Ya, dari T2 ke ini masuk sini ada T3 sebenarnya. T3. Sini T3. Karena ini terjadi pemampatan, yaitu kenaikan kembali ya. Naikkan kembali dari sini ke sini ke CD. Ya, ini T4 di sini T4, sorry. T3 ini di sini T3, di sini nggak ada. Berarti di sini dihapus dulu ya, seperti yang saya bilang tadi. Di sini ada T1, di sini ada T3. Ya, habis itu dari sini ke sini itu adiabatik karena di sini juga tidak terjadi Q-nya kan. Q-nya sama dengan 0. Berarti ini tidak terjadi perubahan Q. Tidak, Q-nya sama dengan 0. Seperti ini tadi saya bilang kalau Q-nya sama. Beginilah proses dari siklus mesin Carnot. Ya, selanjutnya kita masuk kepada ini kok ada selanjutnya. Ini kita masuk ke selanjutnya, yaitu mesin pendingin ya, mesin pendingin. Gimana mesin pendingin ini adalah suatu mesin yang merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik ya. Jadi mesin kalor mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Ya, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari dapat kita analisis kalau tidak mungkin ada mesin pendingin yang bekerja dalam suatu siklus yang dapat memindahkan kalor dari tempat bersuhu rendah menuju ke tempat bersuhu tinggi tanpa disertai dengan usaha hukum kedua termodinamika, yaitu penyekan Celsius. Jadi anggap aja lah seperti kita anggap kulkas atau yang lain lah. Karena tidak biasa suatu sistem itu akan bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya. Kalau dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, otomatis dia pasti kita melakukan suatu usaha. Ada suatu usaha yang dilakukan agar dia bisa sampai ke tempat yang lebih tinggi. Karena kalau kita pikir gravitasi kan ke bawah, jadi otomatis semua itu benda akan bergerak ke bawah. Kalau benda bergerak ke atas berarti ada suatu usaha yang dilakukan. Nah, seperti pada mesin pendingin ini. Dimana mesin pendingin ini dia ini kalornya bekerja terbalik, yaitu dari suhu rendah akan dibuang kepada suhu tinggi. Dari daratan rendah daratan tinggi lah gitu. Jadi seperti pada tandon ini. Ini dari tandon dari suhu yang rendah masuk ke mesin, diolah ke mesin, naik ke suhu tinggi. Ya, dari suhu yang rendah naik ke suhu tinggi. Kalau kebalikannya biasa seperti kulkas ya. Kulkas suhunya rendah. Ya, kalau enggak dispenser lah. Dispenser mungkin kita masukin es, ada dispenser kita masukin es, tiba bisa jadi air panas. Itu kan ada dilakukan suatu usaha atau mesin. Mesin ini adalah W, ya, yaitu in yang mengubah menjadi dia menjadi suhu tinggi. Selanjutnya itu ada penjelasan tentang entalpi dan entropi yang tadi ya, entalpi dan entropi yang tadi, yaitu di mana entalpi ini ialah entalpi itu jumlah energi E dalam suatu sistem termodinamika ditambah dengan jumlah energi yang dilakukan untuk melakukan usaha. Nah, jadi entalpi ini pun seperti yang dari tadi saya bilang, kalau ini adalah jumlah energi dalam suatu termodinamika yang didapat, yaitu dari jumlah energi ditambah dengan usaha. Nah, jadi ini adalah jumlah energi yang ditambah dengan usaha itu menghasilkan entalpi. Jumlah energi yang dilakukan untuk melakukan usaha. Nah, adapun
Yang satu lagi itu kawannya itu adalah entropi, di mana entropi ini sendiri dikemukakan oleh Clausius, yaitu pada tahun 1865. Udah agak lama, yaitu memang lama sih. Yaitu adalah entropi adalah besaran dalam termodinamika yang mengukur energi persatuan temperatur yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha dalam proses termodinamika. Jadi dia ini tidak dapat melakukan usaha dalam termodinamika, tetapi dia ini adalah besaran dalam termodinamika untuk mengukur energi persatuan temperatur. Atau dapat kita rumuskan S sama dengan K kali log W, yaitu usaha. W ini dalam kasus entropi adalah mikrostat. K ini adalah tetapan Benchmark dan S ini adalah entropi. Ya, jadi setelah dari entropi ini habislah materi pada termodinamika, tapi harap dibaca terlebih lagi tentang termodinamika ini. Mungkin masih ada yang kurang karena mungkin di Google lebih lengkapnya lagi. Jadi sekian dari saya, kini yang dapat saya sampaikan untuk materi termodinamika ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.